Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa sekali Pak. Saya nggak sampai bingung mau pembukanya seperti apa. Hari ini balik lagi bersama saya di ngobrol bareng Langga. Ya. Edisi buat materi di malam hari ya Pak ya. Malam hari. Malam hari biasa. Kenapa harus sekarang? Karena ini adalah momen terlangka. Kapan lagi Pak Iris ke Sumedang? Jadi kita betul-betul maksimalkan, berdayakan. Dan endingnya apa? Jadi harapan Langga itu Pak, setelah buat video ini, mungkin 2 atau 3 atau 4, harapan Langga adalah Bapak juga buat di Ciamis. Jadi biar nanti teman-teman yang nonton dari Langga bisa langsung terbuka untuk belajar lebih lanjut lagi kepada Bapak. Siap. Insya Allah. Oke, luar biasa Pak. Siap. Oh ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PGRJ, Persatuan Gusmus Raksa Jagad, Pak Agus, Buya Gusmus. Terima kasih khususnya kepada Aroni yang telah menyiapkan fasilitas tempat di GMM ini. Ini GM Manajemen berlokasi di Perapatan Nalegong, dekat dengan kesehatan. Teman-teman kalau ingin belajar lebih dalam mengenai terapi bekam maupun drkupresur, bisa menghubungi rekan-rekan yang menjadi anggota ataupun bisa langsung datang ke GMM ini. Buat Aroni, buat Buya Gusmus, luar biasa. Terima kasih. Karena memang hampir 7 konten Langga buat di sini, tapi lupa menyebutkan tempat. Jadi mohon maaf sekali buat Buya Gusmus, buat Aroni, mohon maaf. Dan juga lagi MSI ya. Oh ya, MSI luar biasa sekali. Nggak disebut-sebut itu. Gitu, mohon maaf. Jadi untuk sekarang kita masuk ke teknis yang lebih menjadi solusi atas masalah yang sering kita hadapi, terutama di bidang pendidikan PAUD. PG PAUD atau PAUD? PAUD ya. PAUD ya. PG itu apa Pak? PG PAUD. PG PAUD pendidikan guru. Oh, maksudnya PG PAUD itu untuk sekuliah berarti ya? Oh ya, mohon maaf. Maksudnya PAUD ya. Pengembangan kompetensi akademis ya. Akademisi. Jadi khusus untuk PAUD. Oke, luar biasa. Mohon maaf. Jadi memang dibuat resmi atau formal ngobrol nggak bisa karena memang sang formalnya aja lanjut sorangan dah tuh. Sadinas gitu sana Pak. Aing di luar ting mah gitu dah gitu Pak. Jadi teman-teman kalau lihat di ngobrol Islam mah gak ada yang formalitas, semua memang bagaimana hubungan kakak dengan adik, bagaimana hubungan teman dengan teman, bagaimana hubungan anak dengan orang tua, itu yang memang ingin Langga kembangkan di channel Langga itu Pak. Siap. Nah, hari ini Pak kita langsung kepada problem solving. Pemecahan masalah. Studi kasus ya. Studi kasus, dan ini diharapkan real nyata, dan itu memang, dan luar biasanya lagi kalau memang Bapak mengalami itu dan ada solusi terbaik untuk itu Pak. Iya. Apa hal yang sering menjadi kendala atau tantangan bagi guru PAUD khususnya di zaman sekarang ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Langga atas waktunya. Alhamdulillah masih bisa manco di channelnya Langga. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan juga selamat malam kepada guru-guru PAUD dimanapun berada, wabil khusus di Kabupaten Sumedang ini. Selamat malam. Luar biasa, tetap semangat dan menjadi guru yang istimewa. Tepuk tangan buat guru-guru PAUD. Permasalahannya kita ke problem solving. Mungkin saya balik ke masa waktu saya ngajar. Waktu saya ngajar dulu tahun 2007, 2008 sampai 2010 ya, sampai 2010. Kemudian kalau sekarang saya menjadi salah satu narasumber di pendidikan PAUD ya. Dan kemudian juga saya juga menjadi salah satu dosen di STAI Putra Galuh Ciamis di metodologi pembelajaran PAUD ya.
Jadi otomatis banyak sekali masukan-masukan, keluhan-keluhan gitu ya, yang disampaikan oleh para praktisi-praktisi PAUD, guru-guru PAUD baik di daerah maupun di kota gitu, dengan permasalahan yang berbeda-beda tentunya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Ya. Kalau dulu waktu saya ngajar di PAUD, permasalahan yang sering muncul itu adalah di SDM ternyata. SDM. Iya, di SDM. Dulu ya tahun 2008-an itu waktu saya ngajar. Kalau sekarang sudah ada aturannya, sudah diatur oleh Permendiknas. Itu jadi minimal syarat untuk mengajar anak peserta didik itu sarjana S1 ya. Nah, kita berbicara kepada permasalahan yang dulu, sebenarnya klise ya. Dan mungkin dari dulu sampai sekarang masih ada seperti itu. Biasanya yang pertama itu adalah permasalahannya di peralatan. Alat peraga edukasi. Alat praedukasi APE. Iya, APE gitu kan. Dulu sangat terbatas sekali APE kalau memang dulu itu tidak ada kreativitas daripada guru-guru PAUD. Banyak guru-guru PAUD yang membuat APE sendiri dari barang-barang bekas. Karena dulu memang sangat sulit sekali ya, karena kondisi PAUD itu berbeda-beda dari segi finansialnya. Ya dulu masih mending alhamdulillah yang ada yang masih mau mengajar. Ya. Walaupun secara finansial, secara gaji memang belum bisa mencukupi sebenarnya. Kalau tidak didasari dengan rasa ibadah dan masing-masing mempunyai niat untuk menuntut ilmu, ya mungkin di setiap lembaga sangat terbatas ya guru-guru PAUD itu. Jadi banyak yang merangkap sebenarnya, merangkap kepala sekolah, merangkap ngajar juga, merangkap renovasinya juga. Ayah kenteng bocor naik gitu kan karena parah kan, sampai begitu. Jandela pepes neangan biayana deh ku eta kene. Sasapu eta kene, beberes eta kene. Jadi dulu itu banyak yang jadi rangkap jabatan. Jadi kepala sekolah, ya, jadi ngajar, jadi tukang rehab tempat gitu ya. Jadi bikin APE, segala macam luar biasa. Oleh satu orang? Ya oleh satu orang. Kadang dari satu PAUD itu cuma ada 2 guru. Paling banyak itu 3 sampai 4 guru. Per PAUD? Per PAUD. Itu di APE ya, di APE. Jadi banyak yang membuat APE dari barang-barang bekas. Ya nanti kalau ada kesempatan saya akan coba buat APE dari barang bekas. Dari dus, dari plastik yang menjadikan sumber pembelajaran bagi anak-anak didik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saya bilang bahwa alhamdulillah masih mending ya ada yang mau ngajar, akhirnya permasalahan yang kedua itu di SDM ya, di SDM. Karena kalau di pelosok-pelosok di daerah biasanya rata-rata kan lulusannya SMP, SMA gitu. Dalam satu lembaga itu yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi mungkin dari 4 guru atau 3 guru hanya 1 gitu. Yang lainnya mungkin kader juga yang mempunyai niat untuk istilahnya membantu lembaga pendidikan PAUD. Karena memang sebenarnya pendidikan PAUD itu tanggung jawab bersama. Terutama peran serta daripada orang tua tentunya yang lebih besar peranannya. Karena waktu dia belajar di kelas atau belajar di PAUD dengan belajar di rumah atau kembali ke rumah itu lebih banyak waktu dihabiskan oleh orang tua. Jadi kalau tidak sinergi, tidak ada kerjasama antara guru dengan orang tua, itu pasti banyak kendala, banyak kesulitan. Karena anak-anak itu
rasa ingin tahu dan rasa ingin bertanya itu sangat tinggi sekali, sehingga di parenting orang tua memang harus diberikan pemahaman bagaimana paradigma PAUD yang sebenarnya gitu. Karena kalau dulu gitu ya, dulu ini berbicara saya dulu, nggak berbicara sekarang ya. Dulu waktu 2008-2009 di mana saya waktu itu mengajar, orang tua itu pasti melihat sistem pembelajaran. Yang dilihat itu cuma anak udah bisa baca, bisa nulis, bisa ngitung. Itu paradigma dulu seperti itu. Calistung. Padahal sebenarnya bukan salah, kurang tepat. Untuk pendidikan anak usia dini, belajar calistung secara langsung itu kurang patut dan menyenangkan, kurang menyenangkan. Yang ada itu adalah pengenalan atau memberikan stimulus, rangsangan buat anak-anak PAUD itu manakala ketika masuk ke jenjang berikutnya, ke SD gitu ya, mereka sudah siap secara mental gitu, secara mental. Jadi jangan sampai ketika masuk SD si anak itu sudah disuguhi dengan pembelajaran, dia menganggapnya itu saya sudah tahu ya, saya sudah tahu itu mah paling ngitung cetek 1 tambah 1 2. Akhirnya yang terjadi apa? Ketika yang lain sibuk belajar yang dia sudah tahu sejak awal karena memang dari usia dininya sudah cekoki. Dengan itu akhirnya ketika belajar dia lari-lari, ambil penghapus, lempar, karena menganggap pembelajaran yang diberikan oleh gurunya sudah menganggap hal yang biasa ya. Sudah enteng, sudah cetek gitu. Jadi ketika belajar yang sesungguhnya, maka anak kurang bermain, masa kecilnya kurang bahagia. Di waktu anak usia dini harusnya bermain, banyak bermain juga belajarnya gitu. Ketika masuk SD dia kehilangan kesempatan untuk menghabiskan waktu bermainnya. Yang terjadi adalah apa? Yang lain siap untuk belajar, yang itu dia sibuk dengan permainannya sendiri. Berarti mungkin Pak sebut saja fatal mungkin Pak, atau sebenarnya kalau usia 0 sampai 6 tahun atau 7 tahun tidak fatal sebenarnya, tapi harus diperbaiki. Ya, harus diperbaiki, harus dikombinasikan. Jadi ada ketika kita mengajarkan calistung harus ada simbol dan harus ada bendanya. Jadi anak itu melihatnya tidak abstrak kan. Jadi jelas angka 1 bendanya itu, terus sambil bermain satu-satu. Nah, itu dikaitkan dengan tema keluarga dan harus lebih banyak kreativitas dan improvisasi. Karena ketika pembelajaran anak itu paling mempunyai fokus 5 sampai 7 menit maksimal. Setelah itu anak-anak biasanya kalau memang pembelajarannya monoton, yang terjadi apa? Suasana menjadi riuh, suasana sulit diatur, akhirnya anak-anak susah untuk dikendalikan. Disitulah peranan penting seorang guru PAUD untuk mempunyai kreativitas dan improvisasi. Bagaimana menguasai waktu, memanfaatkan waktu, dan melihat celah ketika anak sudah kurang fokus terhadap pembelajaran. Itu masalah yang kedua ya. Yang pertama tadi apa? Sarana. Sarana pembelajaran, SDM. Yang ketiga, kurikulum sudah ada panduannya. Oh, sudah ada? Iya, kurikulum sudah ada panduannya. Sudah dari Dinas Pendidikan ataupun dari Kementerian Agama untuk RA-nya gitu kan. Kalau untuk Dinas Pendidikan untuk PAUD, untuk TK, A, B, dan seterusnya begitu sudah ada panduannya. Tinggal bagaimana guru membuat rencana pembelajaran harian, rencana mingguan, bulanan sampai tahunan gitu, protanya gitu. Nah, disitulah nanti akan kelihatan bagaimana perkembangan anak itu. Dan sistem evaluasinya juga harus ada portofolio. Untuk portofolio itu adalah
bentuk unjuk kerja, tugas anak-anak ketika diberikan untuk belajar menulis kan. Jadi harus ada portofolionya. Untuk apa? Untuk melihat step by step perkembangan anak ini sudah sampai tahap apa, sudah sampai di mana, untuk menentukan treatment selanjutnya. Itu portofolio. Jadi tiap hari dikumpulkan, ada keranjang portofolionya. Khusus itu Pak? Khusus itu, nanti dicek oleh gurunya 1 bulan itu anak ini sudah paham sampai sejauh mana. Nah baru bulan berikutnya ada perlakuan atau treatment lagi. Kalau memang sudah dirasa cukup, nanti ditambah lagi mungkin gitu. Dari 1 sampai 5 misalkan 1 bulan ini anak sudah paham, sudah menguasai, dilanjutkan minggu berikutnya atau bulan berikutnya 6 sampai 10 dengan simbol, dengan benda dan lain sebagainya, dengan nyanyian dan lain sebagainya. Seperti itu Kang Langga. Luar biasa Pak. Ya. SDM dan sarana. SDM tantangannya adalah SDM dan sarana. SDM dan sarana. Ke pembiayaan yang ketiga. Nah itu pembiayaan. Karena dari pemerintah itu kan waktunya sudah jelas kan, sudah diatur. Kalau ada bantuan itu ada waktunya. Sedangkan pembelajaran kan tiap hari gitu. Nah bagaimana mencari celah untuk menanggulangi sarana dan prasarana atau biaya operasional pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin banyak sekali lembaga-lembaga yang berinisiatif untuk istilahnya mencari dana gitu ya, mencari dananya. Biasanya ada patungan gitu ya dari komite orang-orang tua, kumpulan orang-orang tua peserta didik begitu, dengan sukarela, dengan sama-sama mempunyai niat yang baik, niat yang tulus untuk membantu lembaganya. Akhirnya ada tiap bulan gitu ya, tiap bulan. Nah, kemudian ada bank sampah gitu kan. Orang tua itu menyetorkan sampah yang bisa didaur ulang gitu ya. Misalkan kardus bekas, plastik bekas, nanti ditimbang di sekolah. Nah, si ibu dapat berapa kilo nih ditulis. Nanti 1 bulan sekali dijual itu. Nah ibu ini mendapatkan mungkin 30.000, 40.000. Nah jadi kekurangannya tinggal ditambah gitu. Kira-kira paham? Gitu keren loh. Nah itu bank sampah namanya, ada bank sampah. Jadi sekolah mempunyai tempat untuk mengumpulkan barang-barang bekas yang disetorkan oleh ibu-ibu orang tua. Didata semuanya. Kalau besi misalkan Kang Langga bawa besi 5 kilo, nah ada catatannya 5 kilo kali sekian berapa. Nanti 1 bulan dikalkulasi. Dari plastiknya berapa, dari kardusnya berapa, dari besinya berapa. Jadi kalau piknik lumayan kan? Iyalah. Ya, misalkan kalau piknik 200.000, dari bank sampah dapat 150.000, tinggal nambah berapa? Cuma 50.000. Nah itu. Nah inisiatifnya seperti itu. Yang kemudian itu dari bank sampah. Nah ini yang paling penting juga, key person. Key person. Oke, lalu seperti apa Pak? Tokoh kunci. Kita memanfaatkan orang tua yang notabene misalkan mempunyai penghasilan yang lebih, kita ajak bekerja sama misalkan gitu. Misalkan sebagian daripada rizkinya untuk donasikan ke lembaga itu, dan alhamdulillah banyak yang membantu. Para agnia, para dermawan banyak yang membantu lembaga-lembaga PAUD untuk membantu biaya operasionalnya seperti itu. Nah itu dulu ya masalahnya gitu kan, masalah. Nah sekarang akhirnya kembali ke sekarang gitu, di mana saya sering untuk diminta menjadi narasumber, dan saya juga punya beberapa PAUD percontohan ya di Ciamis ya, yang didirikan memang betul-betul murni pada saat itu lulusannya bukan lulusan sarjana, hanya lulusan SMP dan SMA, dilatih selama 7 hari dan bisa mengajar gitu. Nah akhirnya mereka juga sekarang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena didorong oleh aturan itu. Nah, sekarang biasanya sudah mulai terjawab permasalahannya. Sekarang saya tadi dari sarana dan prasarana ya. Nah sekarang pemerintah lebih memfasilitasi. Ada BOP kan sekarang di PAUD itu. Ada bantuan operasional sekolah, kemudian ada bantuan sarana juga.
sekarang luar biasa, bantuan cukup banyak ya untuk PAUD itu, cukup banyak. Kemudian SDM ya didorong oleh pemerintah untuk bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, diberikan pelatihan oleh cabangnya masing-masing itu untuk mengembangkan SDM-nya. Nah, kerjasama ya seperti itu tadi, kerjasama untuk mencari bantuan operasional biaya-biaya yang lain itu dengan pihak ketiga, key person tadi. Key person. Iya. Luar biasa, Pak. Rata-rata masalahnya di sarana, prasarana, SDM dan pembiayaan. Oke, jadi sedikit sebetulnya banyak tergambar di pikiran Langga mengenai PAUD dan teknis segala bentuk perjuangan guru PAUD untuk bisa memberikan yang terbaik buat murid. Namun gini Pak, berarti kan kalau kita bicara PAUD, bicara pendidikan, maka kita ada peran dan tugas masyarakat sebetulnya Pak. Betul. Artinya mengajar itu, mendidik itu bukan hanya tugas guru. Mengajar, mendidik bukan hanya tugas orang tua. Tapi juga ada lingkungan. Peran lingkungan. Jadi kita semua bersinergi untuk bisa menjadikan lingkungan kita kondusif, anak nyaman di lingkungan tersebut. Dulu juga di Sumedang ada disebut sekolah ramah anak, desa ramah anak, bahkan mungkin sampai ke Sumedang ramah anak dan kota ramah anak. Dan itu menjadi salah satu tolak ukur kalau bisa Langga sebutkan itu Pak. Jadi yang mana untuk sekarang mungkin perlahan kurang. Ditambah dengan posisi pandemi. Nanti kita bahas Pak khusus untuk pandemi Pak. Itu karena itu udah bahasan yang memang pasti luar biasa sekali itu Pak. Cuman memang tadi Langga kurang lebih simpulkan bahwa dari mulai SDM juga perlu ada peningkatan, perlu ada penambahan dari segi jam terbang, segi keilmuan, dari segi pengalaman, kemudian juga untuk sarana prasarana dan lain semacamnya. Memang harus ada pihak yang lain yang ikut serta menjadikan PAUD menjadi PAUD khususnya di Indonesia menjadi jauh luar biasa Pak. Karena apa, sekali lagi yang tadi pagi Langga sampaikan bahwa kita itu gede dari bagaimana kita kecil. Jadi kalau kita kecil, apresiasi bermain kita kurang, maka otomatis ada sisi main yang akan ngambil dari sisi dewasanya gitu Pak. Itu jadi sangat penting sekali peran yang namanya PAUD atau lingkungan pembelajaran di usia dini bagi anak. Itu luar biasa Pak. Tapi sekarang kita masuk ke teknis yang lebih dalam lagi Pak, mengenai di kelas. Jadi itu lebih ke metodologi ya? Metodologi. Karena memang kita sebut saja pandemi sudah berakhir. Artinya semoga segera yang mana anak-anak akan langsung lari ke sekolah dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kalau memang dimungkinkan untuk bisa berkumpul lagi, kita akan menghadapi anak yang akan beragam Pak. Atau gini mungkin Pak, bagaimana dulu Bapak memulai kelas? Oke, betul sekali ya. Sekarang mungkin banyak anak-anak, orang tua, bahkan guru-guru PAUD yang sangat rindu ya untuk berkumpul. Betul Pak. Karena masa sekarang pandemi itu ya semuanya terus terang berdiam di rumah. Jadi anak-anak yang sekarang yang kemarin ceria, senang, bahagia ketika ketemu dengan gurunya, ketika bertemu dengan teman-temannya di sekolah gitu ya. Yang sekarang kan harus ada di rumah, otomatis baru lagi sekarang gitu. Nah, ini momentum yang bagus sebenarnya buat guru-guru PAUD untuk merapatkan barisan dan kembali semangat untuk mengajar PAUD ya, mungkin dengan sesuatu yang sangat berbeda ya. Sangat berbeda itu karena kita memang sekarang itu bagaimanapun juga ada kebiasaan yang baru kan, harus pakai masker, cuci tangan, sebenarnya gitu. Dan sebenarnya memang itu adalah pola hidup sehat sih. Memang betul pola hidup sehat. Pola hidup sehat
ada corona ataupun tidak ada corona sebenarnya wajib kalau kita ingin menjadi orang yang sehat dan mempunyai pola yang hidup yang sehat. Supaya kan karena yang sehat itu di dunia ini kan hanya berapa persen? 5% ya. Yang benar-benar pure sehat. Lahir batin gitu ya. Nah, itu 5%. 20% itu yang orang yang sakit. Dan nggak sadar dia sakit. Dan yang ketiga itu 75% yang sehat tapi bermasalah. Nah, kira-kira Langga yang ada di mana? Yang 5%, 20% atau yang 75%? Ikut banyaknya aja. Ikut banyak. Sehat tapi bermasalah ya. Kita sebut saja itu. Ya. Sehat, makan tetap 3 kali sehari gitu ya. Jalan ke mall, ke pasar juga mampu. Tapi setelah dari pasar kesemutan misalkan. Kan gitu. Encok kan. Ya sehat tapi bermasalah kan seperti itu. Banyak yang seperti itu, migrain dan lain sebagainya. Luar biasa. Nah, oke, kita bahas ya. Ya. Kita bahas untuk teknis ya. Teknis. Teknis lebih condong kepada bagaimana metodologi gitu ya, teknik mengajar. Teknik mengajar. Jadi Salma, Bapak kan PRS ya teman-teman kan PRS itu Bapak itu kan 6 tahun kurang lebih 6 tahun mengajar sebagai seorang 6-7 tahun lah. 6-7 tahun. Sampai 7 tahun. Langkah awal dari mulai masuk kelas. Oke. Atau bahkan mungkin dari mulai ada menyambut anak masuk, Pak? Ada. Resepsionis namanya. Oh. Ada guru yang disebut dengan guru resepsionis. Ayo kita bahas nanti. Luar biasa. Oke, kita dari yang paling sederhana, Pak. Iya. Sebut saya guru resepsionis yang paling depan. Kita kan banyak sekali kan, memang materi metodologi banyak sekali, tapi kita akan buat lebih mendetail per bagian per sesi. Kita awali dari yang namanya guru resepsionis. Ya, guru itu resepsionis. ada, Pak? Ada. Jadi pentingnya tim teaching itu begini, Pak. Tim teaching itu jadi mengajar dengan kerjasama. Jadi nanti ada yang bagian resepsionis. Resepsionis itu yang paling penting. Di awal itu kan, karena yang guru resepsionis itu bisa melihat betul bagaimana kondisi awal anak masuk ke sekolah. Ya, kesiapan dan anak tidak siap itu bisa diketahui oleh guru resepsionis yang memberikan bintang tersenyum lebar, yang memberikan bintang yang tersenyumnya agak simpul, yang memberikan bintang yang cemberut. Jadi ada 3. Yang siap, bintangnya full, senyumnya full. Ada yang agak-agak gimana gitu, anaknya moodnya kurang, moodnya kelihatan luar biasa begitu ya. Nah itu tandanya bintang, tapi senyumnya agak bengkok gimana gitu, agak bengkok. Nah ada lagi yang betul-betul anak ketika datang itu sama sekali belum siap. Dia dibawa oleh ibunya kan. Diseret. Masuk. Kadang-kadang bu guru, ini tolong anak saya. Udah di rumahnya udah nangis, udah keluar air mata, kantongnya aja tasnya ya udah diseret begitu gitu. Tangannya udah dipegang sama orang tuanya suruh masuk. Nah itu tetap bintang sama tapi cemberut. Enggak lah Pak, itu nyinir loh Pak. Itu nyinir loh Pak. Nyinir gimana? Jadi mohon maaf ya, jadi memang dulu saya Langga pernah banyak melihat anak yang mana cantik putih gitunya, cuman cantik putih. Maksudnya menarik lah Pak, anak yang memang usianya. Tapi dalam kondisi mohon maaf ingusan, kemudian juga nangis-nangis, teriak-teriak, baju di apa namanya? Di pokoknya di apalah sampai ke berontak itu, dan sedihnya itu ada orang tuanya bukan menenangkan, malah mendiamkan atau malah digusur Pak. Itu luar biasa. Digusur, si tasnya itu dibawakan sama biasa kan sama ibunya gitu. Digusur gitu ta. Tapi nggak kayak gusur domba gitu. Cuman memang sedikit dipegang tangannya, ditarik ke depan. Yang tadi Bapak sampaikan itu kena banget loh itu Pak. Jadi itu lah nggak
tahu sendiri gitu Pak. Iya memang betul. Ada itu kasusnya itu. Banyak. Yang pernah Bapak ketahui itu ada. Banyak. Oke. Banyak. Kita bahas. Luar biasa. Itu aja Pak. Kita mulai dari yang paling kecil di mana bagaimana orang tua menyiapkan anak untuk mulai sekolah. Dari rumah. Berarti jauh sekali Pak. Jauh sekali. Itu sejak awal, sejak bangun tidur rupanya. Oke. Bahkan sebelum mau tidurnya juga. Iya, makanya jangan sampai kita itu tergolong sebagai orang tua yang mengasuh anak cuma 10 menit sehari. Paham kira-kira? Itu tamparan loh Pak. Tamparan. Langga yang belum punya anak kerasa loh Pak itu Pak. Iya. Cuma 10 menit sehari. Yang seperti bagaimana kita bahas. Kenapa 10 menit sehari? Kita guru mengajar dari pagi sampai siang. Berapa jam? 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Orang tua di rumah cuma 10 menit. Ayo kita buktikan. Ketika bangun tidur, 1 menit pertama orang tua membangunkan anak. Dek, bangun. Seberang. Sudah siang, waktunya ke sekolah. 2 menit yang kedua, dek, mandi. Sebelum sekolah sarapan dulu. Udah berapa menit tuh? 3 menit. 2 menit yang ketiga, ojek ke dia. Oke. Aya tukang ojek teh eta di payun gitu kan. Mama nggak dia pangjajabkeun si ade ka sakola. Ibu bade arisan. Udah berapa menit? 5 menit. Pergilah siapa? Anak. Apa kata si ibu? Yes. Anak sudah sekolah. Nah itu Pak asli Pak. Itu nyindir loh Pak. Kita belum 10 menit itu ya, baru 5 menit kan. Nah, pulang sekolah, diantar lagi sama tukang ojek. 1 menit pertama. Emang nuhun ya, antasan sekedap. Iya apesna. 2 menit yang kedua, dek bajunya ganti. Sebelum main, sarapan dulu. 3 menit kan? Nah, 2 menit terakhir. Waktunya tidur kan, karena udah main ya sama temennya kan, datang ke sore kan. Dek mandi. Oke, tambahan 1. Oke. Dek mandi, acukna simpen dina seusehan kan gitu. 1 menit terakhir, Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Berapa menit sehari? 10 menit. Plus 1 untuk mandi lah itu. 11 menit dari 24 jam dan orang tua masih menyalahkan guru anak saya nggak dididik di sekolah. Tamparan atau memang seperti itu ya? Langga no komen Pak asli Pak. Langga yang belum punya anaknya. Yeah. Tahu itu fakta nyata di lapangan itu Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Anak berontak. Anak datang ke sekolah dengan berbagai macam kondisi emosi. Luar biasa kan perjuangan guru PAUD? Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Ya, seperti itu. 10 menit kan sehari. Dan guru dituntut untuk bisa membuat anak bahagia. Betul. Dengan kondisi dari rumah pun anak nggak amuk-amukan. Iya. Makanya saya ucapkan apresiasi kepada guru-guru PAUD. Dan yang paling enak atau yang paling masuk ke hati itu atau mempunyai kepuasan tersendiri itu manakala ketika anak kita, nak besok ibu ada rapat, jadi besok libur. Anak-anak langsung protes, nggak mau bu, kita pengen masuk. Nah itu yang sangat luar biasa. Ketika disuruh libur anak-anak tidak mau karena dia senang di mana? Sekolah. Berbeda dengan mohon maaf ya ibu-ibu besok ada rapat di kabupaten misalkan. Anak-anak gimana? Ore bebas. Artinya
jerih payahnya untuk mengajar itu gagal total. Betul nggak? Ketika anak mengatakan, yes, libur, berarti apa? Ngajar kita gagal total. Karena anak tidak kangen terhadap guru, pembelajaran dan juga gurunya. Pembelajarannya tidak membuat mereka kangen. Silahkan komen loh Pak. Itu nyata, fakta di lapangan dan juga nggak tahu itu Pak. Nah disitulah peranan penting. Bagaimana guru memang meningkatkan kompetensinya, ikut pelatihan-pelatihan, dan yang paling penting di pelatihan saya, guru PAUD itu nggak boleh jaim. Saya sering wanti-wanti sama guru PAUD. Kalau ikut pelatihan saya, tidak goyang, tidak nyanyi, tidak cacalangapan gitu ya, mending nggak usah ikut pelatihan saya. Karena saya lebih banyak aplikasinya daripada teori. Karena saya berbicara berdasarkan masalah. Ya, berbicara berdasarkan masalah yang ditemukan, yang sering ditemukan oleh guru-guru PAUD di lapangan. Akhirnya kita coba pecahkan bersama-sama. Begitu pelatihan saya banyak aplikatifnya. Gitu. Ya, macam saya ngajar nari, oke, ngajar nari. Yang ngajar nyanyi, siap. Mendongeng, ayo. Karena anak-anak itu cuma 3 komponen sih sebenarnya pada dasarnya. Belajar sambil bermain gitu ya, bernyanyi, ya, mendongeng, bercerita. Dasarnya itu sih ngajar anak PAUD itu. Yang susahnya adalah bagaimana kita menjabarkan itu dalam proses pembelajaran. Luar biasa capek. Teknik pengalihan misalkan, anak tadi fokusnya berapa menit? 5 sampai 7 menit. 5 sampai 7 menit. Setelahnya itu, kalau kita tidak merancang secara kreatif, itu anak bisa kemana-mana. Akhirnya dibuatlah satu pengalihan fokus biasanya. Jadi anak kembali fokus. Mungkin dalam rentang waktu sepersekian detik gitu ya, ada anak misalkan tidak kondusif, tapi kemudian ada lagi waktu untuk mengalihkan itu. Misalkan dengan pendengar yang baik gitu kan. Anak menjawab, ya, anak soleh, amin gitu. Itu pengalihan. Kita senam otak yuk gitu. Anak-anak yang paling senang begitu kan. Misalkan yang saya sering gitu ya, yang main tangan gitu ya. Ayo nak, kita nyanyi potong bebek gitu ya. Potong bebek angsa, bacalah bismillah, fakir miskin minta, berilah sedekah, disayang Allah, disayang Rasul, jadilah engkau anak yang pemurah. Disayang Allah, disayang Rasul, jadilah engkau anak yang pemurah. Luar biasa. Itu pengalihan. Atau mungkin anak-anak disuruh berdiri. Sama lagunya potong bebek misalkan. Atau pada hari Minggu misalkan. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, biasanya lagunya itu. Terus geraknya bagaimana, bebas, fresh. Gitu. Kalau saya misalkan pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, prok. Naik delman istimewa, ku duduk di muka, prok kayak gitu. Anak-anak berdiri nyanyi semua. Atau kita latih fokus misalnya. Anak-anak sudah fokus apa belum nih? Kita tes misalnya. Nah coba Langga. Pernah dengar lagu kepala, pundak, lutut, kaki, lutut. Nah, nggak fokus ya gitu kan. Kalau anak-anak yang fokus pasti ketika gurunya pegang kepala, anak karena disuruhnya perintahnya apa tadi? Lutut. Pasti pegang lutut. Kalau yang belum fokus pasti pegangnya kepala. Coba enggak? Lutut. Nah, kan gitu. Luar biasa. Seperti itu pengalihan fokus. Tapi gini loh Pak, Langga itu tadi malah lebih jadi gini loh Pak. Tadi kan Bapak membahas tentang metodologi pembelajaran di kelas. Ya. Tapi justru Langga malah berpikir di rumah loh Pak. Jadi tadi kan, jadi maksud di rumah seperti ini Pak.
anak nggak nyaman di serumah. Dipaksa dibuat nyaman di sekolah. Berarti bagaimana anak bisa bahagia kalau di rumah dia sendiri, di kamar dia sendiri, dia nggak nyaman. Itulah pentingnya parenting tadi. Sistem pembelajaran yang digunakan itu ditransferkan kepada orang tua. 1 minggu pertama biasanya ini Bu, doanya ini, surat-suratnya ini, lagunya ini. Orang tua pun harus diajarkan lagunya. Jadi ketika di rumah ada sosok yang menggantikan ibu guru, dia akan belajar selamanya. Anak itu belajar gak ada hentinya, baik di sekolah maupun di rumah. Ya itu orang tua tetap harus diikut sertakan. Jangan hanya ngurus piknik, iurannya 500.000 misalkan baru datang ke sekolah. Setelah itu tidak ada. Baru bahas seragam baru datang. Kalau kita enggak bahas pembelajaran. Jadi anak guru orang tua bisa jadi lebih pintar juga. Nah, kita libatkan dalam setiap pembelajaran ada orang tua piket. Ikut mengajar jadi orang tua piket. Tapi diambil dari perwakilan orang tua digilir. Namanya orang tua piket. Tapi piketnya bukan piket ngepel bebersih, itu beda lagi, ada lagi jadwalnya. Tapi piket mengajar, ikut bersama tim teaching itu. Berarti sekolah itu juga milik orang tua. Milik orang tua. Nah ini yang kadang-kadang hal yang sepele kan, tapi penting loh luar Pak. biasa. Orang tua piket. Keren itu lah hasilnya, belum nggak sampai kadinya gitu Pak. Jadi kalau 25 anak berarti ada 25 orang tua. Itu wajib. Harus gitu ya. Harus, dan mereka sepakat dan senang. Misalkan ada mamahnya polisi, polwan gitu ya. Dengan baju polwannya dia mengajar. Bagaimana anak melihat sosok polisi kan? Luar biasa. Ada yang ibunya PNS, dia pakai bajunya core free, tapi dia mengajar anak-anak juga. Itu kan menjadi inspirasi buat anak-anak. Wih, ternyata ini jadi polisi, pingin jadi tentara, pingin jadi guru. Ada orang tuanya yang ustazah ngajar, pengawasan harapan baru datang. Berarti itu. Coba bayangkan, ketika misalkan ada yang petani, misalkan gurunya petani, bagaimana dia menanam bibit? Diukur tingginya pakai penggaris. Yuk kita nanam kacang misalkan. Ayo sekarang kita ukur punya si Ade berapa senti. Besoknya minggu depannya lagi kita ukur lagi berapa senti. Berapa pertumbuhan setiap minggu. Kebayang nggak? Di sekolah ada kebun kacang kan? Nggak lah sih lah, nggak Pak. Nggak kepikir loh Pak sampai kayak gitu Pak. Jadi istilahnya guru bagian dari orang tua bagian dari guru. Tidak terpisahkan memang. Cuman jadi bahkan mungkin Langga berani bilang nggak ada loh Pak istilah nama. Ada orang tua sebenarnya. Jadi istilah macam kayak Pak. Misalnya Pak, orang tuanya adalah seorang polwan, polwan. Berdiri di depan orang sehingga menjadi inspirasi bagi orang lain. Petani tampil juga. Pedagang yang di pasar juga tampil juga. Kalau misalnya pedagang pasar mungkin cara milih wortel. Itu mahal itu. Kalau misalnya pedagang sayur, wortelnya beliau bawa, gitu. Bagaimana seorang ibu ketika ini manfaatnya wortel? Ini segini sebungkus ini dijual cuma 3.000. Uang 3.000 itu berapa? 3 lembar Rp1.000 atau 2 lembar 2.000 dan 1.000. Anak tahu konsep uang. Anak tahu konsep timbangan. Anak tahu konsep jual beli. Oh berarti kalau kita beli wortel itu harus pakai apa? Uang. Oh berarti sebungkus itu misalkan 1 kilo misal. Anak tahu estimasi pengukuran kan? Konsep apa? Panjang, pendek, berat, ringan. 1 kilo, 2 kilo.
Ya itu secara tidak langsung kan itu sebagai sumber belajar yang sangat luar biasa. Nyata, polwannya ada, bukan gambar di dongeng atau di buku itu. Ini polwan, siapa yang mau jadi polwan? Polwannya hadir tuh. Luar biasa kan? Nggak no komen Pak, nggak no komen. Polwannya hadir, PNS-nya hadir. Kalau ada yang TNI ya tentara hadir. Yang jadi dokter orang tuanya hadir pakai baju Dokter. putih-putih pakai ini dokter. Ini dokter. Sungguhan ini bukan buku. Ada bukan guru yang pakai dokter-dokteran, asli dokternya di bawah. Gitu, ada guru orang tua piket mengajar. Mungkin waktunya disesuaikan. Yang penting tampil semuanya. Berarti mohon dipotong Pak. Boleh. Kalau orang tua anak adalah seorang, sebut saja mohon maaf, asisten rumah tangga. Berarti kan dia bisa menerangkan cara merapihkan baju, Betul. cara menyimpan piring yang kotor, Betul. cara mencuci. Ya Allah, Gusti. Betul, cara melipat baju kan. Cara melipat baju. Anak-anak kan bisa mandiri. Bagaimana melipat baju? Jadi kan wajar lah kalau sekarang misalkan kalau nggak diajarin nih anak-anak